Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, hari ini ibu-ibu benar-benar perjuangan ya untuk nyampe di majelis ilmu. Masya Allah. Ya, udah perjuangannya menembus macet sampai di sini, udah gitu pengajiannya cuma nyampe jam 10 lagi. Alhamdulillah. Ya moga-moga jam 10 waktu yang pas nanti ibu-ibu bisa beraktivitas ya lebih lapang lagi dan juga nggak kena macet ya pulang pergi kan gitu. Ya seharusnya kan hari ini adalah Ustadz Taufik ya, Taufikur Rahman, tapi alhamdulillah beliau sedang menjadi tamunya Allah ya, melakukan ibadah umroh, juga Bunda Mirna ya bersama dengan rombongan ya juga sedang melakukan ibadah umroh ya, artinya semoga waktu singkat kita ini benar-benar di bulan Sya'ban, udah pertengahan Sya'ban ini benar-benar menjadi ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Judulnya kan seperti yang ada di flyer, kita mengenal piala Ramadan. Yang namanya piala gak mungkin diberikan kecuali mereka yang juara, kan begitu ya, sehingga hari ini kompetisi kita ya benar-benar akan kita mulai agar apa? Agar kita tahu dulu kejuaraan apa aja yang ada di bulan Ramadan. Piala-piala apa aja yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Dan ternyata Allah itu menyuruh kita jangan jadi juara sendirian, tapi harus bareng sama keluarga. Ya inilah bersiap mulia dan menjadi juara Ramadan bersama dengan keluarga. Memang Ramadan itu ayat Al-Qur'annya dari tahun ke tahun gak pernah berubah. Pasti itu aja. Mau dia di Indonesia atau bolak-balik pergi ke tanah suci ketemu ayat Ramadan pasti itu juga. Ayat Al-Qur'an tidak pernah berubah. Tapi ayat Al-Qur'an pasti setiap tahun akan merubah kita. Ayat Al-Qur'an tidak pernah bergerak. Surat Al-Baqarah dari 183 sampai 187. Tapi ayat Al-Qur'an akan menggerakkan kita, akan merubah kita. Jadi bismillah, hari ini kita udah bersiap-siap untuk berubah. Kita siap-siap untuk bergerak meraih sang juara di bulan Ramadan. Ya karena di nisfu Sya'ban Rasulullah SAW sudah memberikan banyak keutamaan. Di antaranya apa? Keutamaan di bulan Ramadan. Rasulullah menginginkan jangan sampai ya sebelum Ramadan di bulan Sya'ban ini ampunan itu sudah Allah siapkan. Ya, dari mulai nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni ya dosa-dosa manusia. Kecuali ada beberapa orang yang tidak diampuni. Ya di antaranya mereka berbuat syirik. Ya, udah kita tinggalkan, jangan lagi ada kemusyrikan. Alhamdulillah kan materi tentang keikhlasan, ketauhidan udah ya kita pelajari. Atau yang kedua ya mereka yang jangan sampai tidak diampuni, kenapa? Karena mereka masih menyisakan permusuhan. Maka berseliweran lah di grup-grup, ketemu sama orang, kita ya mencoba untuk saling memaafkan. Nah, alhamdulillah ya persiapan untuk Sya'ban kita sudah berharap
banyak istighfar, banyak saling memaafkan, menghindari kemusyrikan, karena yang berikutnya adalah kita persiapkan adalah kita harus tahu kejuaraan apa di bulan Ramadan. Piala-piala apa yang akan kita rebut di bulan Ramadan. Dari ayat 183 dan ya, jadi kan ayat Ramadan itu dari 183 sampai 187. Diawali 183, diakhiri 187. Dan Masya Allah di awal ayat 183 dan di akhir ayat 187 pialanya sama, yaitu piala takwa. Nanti seperti apa piala takwa yang akan kita raih? Kan gitu kan. Dan kita kan harus mempersiapkan lebih awal. Itu ayat 183 dan 187. Di awal dan di akhir menjadi ya piala takwa yang akan kita raih. Di ayat 184 ya berkaitan dengan nanti ayat hutang puasa, membayar fidyah, membayar qadha bagi yang hamil, bagi yang menyusui, itu ternyata yang Allah inginkan piala yang harus kamu miliki ya, bukan seberapa banyak fidyah kamu, sekedar itu. Bukan akhirnya makin bingung kamu, kata Ustadz boleh fidyah, kata Ustadz yang sana fidyah ama qadha. Kalau kita masih bingung berarti kita belum meraih piala itu. Kenapa? Karena piala di ayat 184 yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tentang puasa dan hukum-hukum hutang puasa adalah in kuntum ta'lamun. Kamu semakin ngelmu, bukan semakin lir. Mendingan kagak ngaji dah. Dulu mah kagak ngaji, kita mah kayaknya kagak pusing. Ya kan, kita mah hamil dulu, ya kan bisa aja di antara ibu-ibu mantan hamil, ya kan. Dulu mah waktu kita hamil kita nggak ngaji, nggak puasa, kita nggak pusing, udah bayar fidyah. Lah semakin ngaji ternyata katanya bayar qadha juga, kan gitu kan, nggak cukup bayar fidyah. Ya gara-gara ngaji akhirnya jadi makin tahu, gara-gara makin tahu makin stres, ya kan, makin bingung, berarti kita kehilangan piala itu. Padahal semakin kita ngaji, semakin tahu tentang hutang puasa, bagaimana cara membayarnya, ya target yang Allah minta, kamu semakin ngelmu. Kalau orang yang semakin ngelmu, berarti dia makin bijaksana, gak lir. Itu ayat 184. Saya sebutkan dulu piala-piala yang Allah sudah siapkan. Ayo, ada piala takwa. Siapa yang akan meraihnya? Ada piala semakin jadi orang yang berilmu. Gimana cara meraihnya? Nah, yang ayat 185 ini adalah ayat tentang bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Alhamdulillah tiap tahun kita khatam Quran. Tapi tahun ini kita harus meraih piala hakikat dari Al-Quran itu diturunkan. Karena kalau nanti dibaca ayat 185-nya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu ujung ayatnya la'allakum tashkurun. Ya, semakin Al-Quran itu kita baca, maka nanti otak kita makin cemerlang, mata kita makin terbuka. Ngelihat apa? Ngelihat semua yang ada di depan kita, kanan, kiri, depan, belakang kita. Masya Allah, Allah mah baik banget. Ya, makin banyak syukurnya. Karena kalau ibu lihat dari ayat 183 sampai 187, enggak ada tentang sabar. Ayat 183 la'allakum tattaqun, ayat 184 in kuntum ta'lamun, ayat 185 la'allakum tashkurun. Ayat 186-nya ketika nanti Allah menyuruh kita berdoa, berzikir, terasa dekat sama Allah, ya. Tujuannya pialanya adalah la'allahum yarsyudun. Kamu jadi dapat petunjuk dari Allah. Kamu gak akan tersesat, kamu gak akan lagi bilang gelap.
Enggak. Ya ternyata tadi enggak ada. Ayat 183 sampai 187 itu menyebutkan tentang piala sabar. Kenapa? Karena Allah ingin menghadirkan ketika kita masuk bulan Ramadan, harusnya yang semakin kita tingkatkan adalah bersyukur. Sabar mah kemarin seperti materi kita pekan lalu, yaitu persiapan dari bulan Rajab sama bulan Sya'ban. Cung tangan, saya mau tanya dulu, yang pekan lalu, baru pekan lalu, ya kan? Kan baru pekan lalu kita membahas tentang sholat dan sabar. Cung tangan siapa yang datang? Alhamdulillah. Alhamdulillah aja deh. Ya. Kalau tentang sabar itu tidak Allah siapkan di bulan Ramadan. Tapi tentang sabar itu di bulan Rajab sama bulan Sya'ban. Karena bulan Rajab Isra Mi'raj diturunkannya ibadah apa Bu? Sholat. Jadi bab sabar itu adanya di sholat. Semakin berkualitas sholat kita, maka akan semakin berkualitas sabar kita. Ya, semakin sholat kita enggak terhitung, maka sabar kita pun tanpa bisa dihitung, enggak ada batasnya. Nah itu bab bulan Rajab sama Sya'ban, karena Allah menyuruh kalau kamu kepingin menguatkan kesabaran kamu, caranya adalah setiap impian kamu, setiap harapan kamu, setiap keinginan kamu, jangan kamu mengandalkan orang lain tapi minta tolongnya sama Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, jadi saya positive thinking. Alhamdulillah 1 pekan kemarin sholatnya kita udah kita perbaiki. Sabar kita pun juga semakin berkualitas, semakin baik. Nah, sekarang kita siap-siap. Kalau yang namanya bulan Ramadan, jangan, ya Allah emang bulan Ramadan ya aku udah banyak sabar banget, astagfirullah. Coba kalau bukan Ramadan, kan gitu kan, astagfirullah, ini puasa aja nih, kalau nggak puasa nih abis tuh anak, astagfirullahalazim. Ya yang namanya Ramadan tidak ada piala kesabaran yang Allah minta dalam puncak ibadah kita. Karena puncak ibadah kita untuk sabar itu sekali lagi di bulan Rajab, yaitu sabar dan sholat, kan gitu. Sehingga nanti tilawah kita, puasa kita yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 185 bukan malah membuat kita jadi astagfirullah, enggak, tapi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sering kali banyak orang yang merasa hidup itu sabar, merasa hidup itu kayaknya banyak cobaan, bukan karena Allah membuat dia menderita terus, tapi bisa jadi disebabkan karena dia tidak mampu melihat sekecil apapun nikmat yang Allah berikan. Maka piala yang Allah akan siapkan, berlomba-lomba di bulan Ramadan dengan Al-Quran, berlomba-lomba dengan puasa di bulan Ramadan, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ada juga di antara kita, alhamdulillah ustazah dari tahun ke tahun kita mah alhamdulillah makin bersyukur. Namanya kompetisi diselenggarakan tiap tahun. Berarti tiap tahun gelar juara harus kita sanding. Jangan sampai tahun ini na'udzubillah min dzalik jadi mantan juara. Perasaan dulu kamu kayaknya orangnya sabar, orangnya kayaknya tuh positive thinking, orangnya kayaknya kamu tuh selalu alhamdulillah, itu dulu. Ya kan? Kamu sih nggak berubah-berubah. Coba kalau kamu berubah, aku juga bisa bersyukur. Lah. Ya kan? Nggak ada lagi. Berarti kalau kemarin alhamdulillah di antara kita sudah meraih piala-piala itu, jangan jadi mantan juara.
harus terus mempertahankan juara. Kan gitu. Nah, ayo ya, kita mulai. Ramadan dari hari pertama, ini versi hadisnya Rasulullah untuk mempermudah kita meraih piala tersebut. Karena Ramadan dari hari pertama, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Bersyukurlah karena isinya apa? Ampunan. Ya makanya dalam hadisnya Rasulullah SAW, rogima anfu rojulin, apes banget orang itu. Kalau bahasa kasarnya ya, apes banget orang itu. Kenapa dia apes, nasibnya kok jadi ya rugi. Kenapa datang Ramadan, lalu pergi Ramadan, dosanya gak diampuni. Lah kemana aja kamu? Emangnya ada di antara kita yang tidak berdosa? Kan semuanya pendosa. Ternyata Allah itu sayang banget sama kita. Ya, dari datang Ramadan, dari hari pertama sampai akhir Ramadan, bahkan dimulai dari persiapan Ramadan, nisfu Sya'ban, itu sudah ampunan. Karena ampunan inilah yang kita butuhkan pertama kali untuk membuat ringan hati kita. Dimudahkan nanti ibadah kita. Nah, mulailah ya yang versinya hadis Rasulullah SAW, persiapan untuk meraih piala-piala itu, bersiap diri untuk meraih ampunan dari Allah. Oh ya, saya ingat ada sebuah hadis. 3 orang sahabat yang mereka masuk Islam bersama. Masuk Islamnya bersama, tadi takdir kematiannya berbeda. Ya, yang pertama dia wafat syahid di perang pertama bersama Rasul. Tinggal berdua. Yang berdua ini berpikir, Masya Allah, Allah lebih sayang dengan teman kita yang pertama. Begitu masuk Islam, ikut perang, langsung syahid. Tinggal berdua. Nah yang kedua, alhamdulillah berdua ini panjang umur sampai ketemu Ramadan yang berikutnya. Ramadan berikutnya, ketemu Ramadan yang berikutnya. Setelah Ramadan berikutnya, ya perang lagi. Kan Badar, Uhud, itu kan terjadi perang di bulan Ramadan. Ya, udahlah mereka alhamdulillah dapat Ramadan kali kedua, tapi ternyata nasib berbeda. Salah satu di antara yang berdua syahid. Tinggal sendiri. Dia berpikir Allah lebih menyayangi kedua sahabatku. Kan kita begitu. Teorinya berubah. Ketika di malam hari dia bermimpi ketemu dengan 2 sahabatnya yang sudah wafat itu. Karena ibu ketika Mi'raj itu Rasulullah disuruh ketemu di Sidratul Muntaha, ketemu dengan 2 malaikat. Kan Nabi Muhammad kan berangkat Isra Mi'raj kan sama sama malaikat Jibril. Di Sidratul Muntaha ada 2 malaikat yang menemui Rasulullah untuk mengajak Rasulullah menjelajahi Sidratul Muntaha. Salah satunya tempat yang dijelajahi di Sidratul Muntaha, Rasulullah diajak naik pohon sama 2 malaikat itu. Nah, itu dalam hadisnya Rasulullah. Ya, kalau ibu yang sudah pernah saya suruh download aplikasi 9 kitab hadis, pernah kan dulu saya suruh yang disuruh 9 kitab hadis, ya coba yang 9 kitab hadis, ya di 2 pusaka, pernah dulu. Ya, cuman belum berhasil, kenapa? Karena loadingnya lama, ya kan, ntar sampai rumah, begitu sampai rumah, lupa, ya kan. Itu bisa menjelajahi itu 9 kitab hadisnya Rasulullah SAW. Nanti ketik aja Sidratul Muntaha, ketemu hadis ini. Nah naiklah bersama 2 malaikat naik pohon, tinggi banget. Sampai setelah manjat pohon yang tinggi, ketemulah dengan satu, ya jadi satu ruangan, jadi lompat dari pohon itu, ada ruangan, di sana terlihat perkampungan yang indah. Jadi kalau kayak gini inget, kalau yang dongeng anak-anak itu kayak kacang ajaib. Man kalau kacang ajaib kan naik ketemunya istana raja yang apa tuh yang gede banget namanya? Raksasa kan? Nah kalau Rasul enggak,
Ya begitu setelah naik ke pohon di Sidratul Muntaha, Rasul melihat perkampungan indah banget. Ya, terus Rasul bertanya, ini perkampungan apa? Kan memang Isra Mi'raj itu terjadi waktu di Mekah. Jadi belum ada yang mati dalam kondisi perang, kan gitu kan? Nah, karena perkampungan ini ditujukan untuk Rasulullah dan umatnya. Jadi begitu Rasul bertanya sama dua malaikat ini perkampungan siapa? Ini tempat apa? Ini adalah perkampungan Qaryatus Syuhada. Ini perkampungan para orang-orang yang mati syahid. Ya, ketika mereka mati syahid, kan mereka belum bisa masuk surga. Karena surga belum terbuka. Ya, sehingga mereka disiapkan oleh Allah tempat singgah. Itulah perkampungan syuhada. Nah, sahabat ini bertemu dengan dua temannya yang mati syahid. Di dalam mimpi itu, dua orang yang mati syahid ketemu, reunian lah. Sampai terbuka pintu surga. Yang dipanggil terlebih dahulu untuk masuk ke dalam surga, ternyata yang masih hidup. Bukan yang pertama meninggal atau yang kedua meninggal. Terbangunlah dia. Dia bangun lalu menemui Rasulullah. Rasulullah, ya Allah kok ternyata begitu dibukakan pintu surga yang dipanggil duluan nama aku. Padahal mah bisa jadi ya Allah dari hari ke hari mah kita banyak dosanya ya dan kita masih hidup. Kita mah cuman berharap nanti matinya husnul khotimah dan mati syahid kan gitu kan. Tapi yang udah meninggal terlebih dahulu kan udah jelas-jelas. Orang mereka adanya di kampung syuhada. Ternyata apa kata Rasulullah? Bersyukurlah kalian yang masih hidup. Kenapa? Karena Ramadan lalu Ramadan itu akan membuat kalian bertambah mulia. Jadi walaupun orang-orang yang telah wafat sebelum kita mereka adalah orang yang saleh, orang yang baik. Ternyata kalau kita diberi kesempatan oleh Allah ketemu Ramadan, Allah mempersiapkan kamu menjadi lebih baik. Karena siapa yang ketemu Ramadan berarti dia mendapatkan kesempatan piala tambahan. Kan gitu. Nah, dari yang Allah siapkan dari ayat-ayat Quran ataupun hadisnya Rasulullah SAW. Ya, Allah aja udah memberikan keutamaan mereka yang ketemu Ramadan. Ya, karena teman kamu yang sebelumnya nggak ketemu lagi Ramadan. Teman kamu yang sebelumnya nggak ketemu lagi 2 kali Ramadan. Sedangkan kamu ketemu 3 kali Ramadan. Tandanya kamu dengan Ramadan diberi kesempatan lebih mulia. Kan gitu. Jangan sia-siakan manfaat ini. Jangan sia-siakan keutamaan ini. Nah, jadi mulailah dari piala ampunan. Hari demi hari dari Sya'ban itu Allah hanya big shell. Siapa yang ingin diampuni, Allah ampuni. Jadi Ramadan harusnya dosa kita terampuni. Jangan sampai dosa-dosa kita sampai H-14, kalau versinya Kemenak, jangan H-15 ya kalau mungkin versinya ya Muhammadiyah. Jangan sampai dosa kita masih menumpuk. Untuk itu, ayo persiapan apa yang perlu kita lakukan? Ya, dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 18, ini saya akan gabung dengan piala versi Rasulullah, enggak hanya ampunan. Tapi apa? Ya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita. Dengan Ramadan, kamu tuh bisa masuk surganya enggak sekedar surga. Tapi masuk surganya, surga Firdaus yang tertinggi. Jadi kalau ibu baca surat Ar-Rahman, itu ada disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 kriteria surga Firdaus. 2 pertama adalah surga Firdaus klaster
emas. Yang emas aja ada 2. Yang berikutnya ya wa min dunihima jannatan. Ya. Ada lagi 2 surga Firdaus klaster perak. Artinya apa? Allah sengaja mengunci pesimisnya kita yang kadang kita suka ngomong kayak begitu. Ya Allah, surga Firdaus udah penuh kali ya. Kita kebagian apa enggak? Kan gitu kan? Sampai Allah sebutkan, kamu itu surga Firdaus itu memang kompleks besar. Tapi dalam kompleks besar surga Firdaus itu dibagi 2. Ada kriteria ya surga Firdaus emas, itu aja 2 klaster. Yang masing-masing klaster lebih luas dari langit-langit dan bumi. Yang perak juga 2 klaster, sama-sama Firdaus. Bedanya nanti fasilitas. Jadi kalau lihat di dalam surat Ar-Rahman itu, kalau yang emas nanti bidadari-bidadarinya salah satunya disebut seperti walu'lu wal marjan. Ya, seperti sirup marjan. Ya, Ibu kan kalau sirup marjan dilihat pas banget siang-siang. Aduh, gitu kan. Gitu kan. Ya sebegitu aduh gitu kan. Ya kalau lagi dingin, enggak musim panas, enggak haus, lihat sirup marjan mah biasa aja. Tapi ngelihat di iklan, pas lagi kering tenggorokan, ya dituang cok ya Allah gitu kan. Jadi ya tapi maksudnya di dalam Al-Quran bukan sirup marjan. Ya, karena bisa jadi di antara kita nggak kebayang kayak apa batu marjan. Tapi glek-glek-gleknya kepengen itu kebayang ketika ngelihat sirup marjan. Jadi kalau yang di surga Firdaus, nanti asisten kita, ya kan, yang akan menjadi dayang-dayang kita itu bidadari yang sampai disebutkan seperti lu'lu' wal marjan. Itu yang klaster emas. Tapi yang perak juga bidadari. Bukan bidadari yang tua-tua, enggak. Ya tetap khairatin hisan. Yang enak dipandang dan terbaik. Ya bedanya gitu. Yang satu ada perumpamaannya. Yang satu enggak disebut perumpamaannya. Tapi tetap namanya Firdaus. Udah kayak begitu tuh. Enggak ada lagi di antara kita. Ya iyalah ustazah. Pantes minta surga Firdaus. Lah kita. Ya kalau masih ada di antara kita kayak begini. Lolos. Enggak layak kita mendapatkan piala tersebut. Kenapa? Ya karena kamu masih pesimis. Padahal Rasulullah sudah sangat optimis. Bahkan dalam hadisnya, ya sampai hadis ini menarik banget. Ketika Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah, menegakkan sholat, puasa di bulan Ramadan, maka sudah pasti Allah akan masukkan ke dalam surga. Baik apakah dia berjihad di jalan Allah, atau dia hanya duduk tinggal di tempat di mana dia dilahirkan. Lalu para sahabat sampai bilang begini, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya ya kami sampaikan berita ini kepada orang-orang? Ya, jadi saking baiknya Rasul, mereka kepengen boleh nggak kita sampaikan ini kepada orang-orang, biar orang-orang itu punya optimisme. Ya, ternyata apa kata Rasulullah? Ya kalau mau disampaikan, ya kamu harus ada idealisme, ada juga ya realistisnya, kan gitu kan. Nah, yang idealis ya nanti jangan lupa di surga itu ada 100 derajat yang Allah sediakan buat para mujahid di jalan Allah. Jadi memang ya kan kata Allah begitu, yang penting kita beriman, yang penting kita sholat, yang penting kita puasa. Dijamin kan masuk ke dalam surga? Iya, tapi jangan cuma selera rendah untuk sebuah kebaikan. Yang penting kan sholat. Ya, jadi kalau selera kita kan harus
tinggi. Makanya ditambahkan sama Rasulullah, emang walaupun dia tidak jihad, dia hanya di rumah aja dikasih surga. Namun surga itu bertingkat-tingkat. Ada 100 derajat yang Allah sediakan buat siapa? Para mujahid. Di mana antara satu jarak yang satu dengan jarak yang lain itu jaraknya antara langit dan bumi. Jadi berarti kan ya surga itu bertingkat-tingkat. Ada 100 tingkat. Antara satu tingkat yang pertama dengan tingkat yang kedua jaraknya antara langit dan bumi. Kebayang kan? Dek, 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 dek. Untuk itu kata Rasulullah, bila kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Ya, yang pertama cuma surga doang. Ya, artinya itulah surga minimalis. Kalau dalam masalah surga, selera kita jangan selera rendah. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan surga itu bertingkat-tingkat. Ya, sampai 100 derajat. Dan kalau kamu kepingin minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena ya di surga Firdaus itu arsy-nya, ya, jadi atapnya langsung arsy-nya Allah. Jadi kalau kita ngelihat ke langit kagak ketutupan atap. Kalau kita ngelihat ke langit langsung istananya Allah. Dan darinya mengalir sungai ke bawahnya. Karena di surga Firdaus ini adalah mata air. Kan begitu. Ya, dari sini berarti Rasulullah menyuruh kita piala ampunan gak sekedar diampuni. Piala masuk surga gak sekedar surga, yang penting masuk surga. Mintanya surga Firdaus. Masya Allah. Allah mudahkan untuk umat Nabi Muhammad. Ya, walaupun jarak kita sama Rasul sampai ya 1 abad, bahkan nanti anak keturunan kita bisa jadi 2 abad. Ya, tapi ternyata untuk bisa menggabungkan piala ampunan dan piala surga Firdaus, semudah itu Allah memberikan kesempatan kepada kita. Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Yaitu, ada nggak di sini ayatnya? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang penting Quran saya sama Quran Ibu pasti sama. Ya kan? Ketika Allah menyebutkan untuk mereka yang masuk surga fi jannati wa uyun. Surga yang bermata air. Siapakah orang yang dimasukkan ke dalam surga yang bermata air? Yang semua fasilitas silahkan dinikmati? Ternyata syarat yang pertama adalah kanu. Dulu waktu di dunia mereka dikenal sebagai muhsinin. Dikenal dengan kebaikannya. Berarti nanti sampai di rumah kita akan tanya sama orang yang terdekat dengan kita. Sudahkah kita jadi orang baik? Karena kalau mereka belum bisa menjawab berarti ada kesalahan yang kita lakukan. Minta maaf, minta diampuni. Nah gitu. Karena orang yang merasa udah jadi sok baik gak akan pernah merasa bersalah. Jadi Rasulullah yang menggabungkan antara yang diminta sama Allah. Karena penghuni surga Firdaus itu ya dikenal dengan ayat ke-16-nya itu kanu minal muhsinin. Dulu dia dikenal dengan orang yang baik. Ya, makanya salah satu dari adat istiadat di masyarakat kita kan udah mulai pertengahan Sya'ban akan bersiliweran saling maaf-memaafkan. Agar apa? Agar yang dikenang hanyalah kebaikan. Jangan trauma dengan kesalahan, kan gitu. Karena syaratnya dikenal dengan kebaikannya, bukan kejahatannya yang dia belum minta ampun, minta maaf. Nah, di ayat ke-17-nya kan kanu minal laili ya, mereka di malam hari itu banyak ya sujud beribadah kepada Allah, kan gitu. Nah, ini
satu hal yang biasa kita lakukan. Tapi di ayat yang 18-nya, wabil ashari hum yastaghfirun. Artinya apa? Sahurnya kita nggak sekedar kita makan sahur. Ayo, sahurnya kita harus menjadi kriteria penghuni surga Firdaus, yaitu mereka orang-orang yang akan menjadi penghuni surga Firdaus. Mereka minta ampunnya kapan? Wabil ashar, di waktu sahur. Jadi gimana caranya? Sambil makan sahur, sambil istighfar. Ya kagak kelar nanti. Kalau ibu mah enak bangun jam 3, lah anak-anak kan bangun tinggal makan. Kan bisa jadi ya Allah Umi, mama aku sambil makan, astagfirullah. Sambil makan, astagfirullah. Ya enggak nafsu. Ternyata di zaman teknologi Allah mudahkan. Siapkan channel-channel istighfar yang disukai bersama. Udah, handphone salah satu di antara kita yang paling mobilitas kan ya. Taruh di meja makan. Kita sepakati. Walaupun jam 4 kita makan bersama. Nikmati makan kita dengan mulut kita. Tapi tenangkan, ya, ademkan hati kita melalui telinga kita dengan mendengar channel istighfar. Dan itu harus kompak. Karena saya pernah ya milihnya astagfirullah. Langsung udah makannya susah, kagak nafsu banget. Ya udah kalau gitu pilih deh, pilih. Ya adeknya, kakaknya, mbaknya, ayahnya pilih. Ternyata ya karena anak Gen Z, ya kan, yang dia pilih ya dari Hanan Ataki. Karena kan memang itu langsung diambil yang 1000 kali. Ya, nggak capek kita 1000 kali istighfar. Orang kita sambil makan. Tapi telinga kita terus astagfirullahaladzim. Nah, nadanya begitu. Itu bikin gak ngantuk. Jadi harus disepakati. Matikan semua channel-channel tepat di waktu istighfar. Kenapa? Bukan yang gak boleh dengerin ceramah. Bukan gak boleh dengerin jangan kultum-kultum. Tapi kita cuman lagi kepingin ya merubah tahun ini. Merebut piala ampunan dan piala Firdaus dengan memanfaatkan waktu istighfar ya di waktu sahur. Mudah, tinggal inget atau enggak inget. Karena kadang ibu plak, lupa tuh, ya kan. Nah, terus ya, ini udah tadi ya. Nah, ayat 183 dan 187 piala takwa. Ini yang Allah sebutkan. Kalau di ayat 183 la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti Allah langsung ngomong, nih puasa kita harus menjadikan kita orang yang bertakwa. Tapi ayat 187 la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi jangan egois, siapa yang akan kita jadikan juga mereka bertakwa? Mereka yang ada di sekitar kita. Suami kita, anak-anak kita, keluarga kita. Allah menyuruh la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah jelaskan tanda-tanda kepada manusia agar mereka bertakwa. Oh, berarti harus ada agenda untuk menjadikan tidak hanya kita orang yang bertakwa, tapi keluarga kita pun juga keluarga yang bertakwa. Kayak apa itu? Di ayat 187 udah di breakdown sama Allah. Kayak gini nih, yaitu apa? Latihan. Ada nggak ya di sini? Oh, ya, jadi latihan. Ohila lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum. Latihan dengan cara bagaimana kita menjadi pakaian untuk suami istri, pakaian untuk orang tua dan anak. Apa fungsi pakaian? Menutupi, jangan umbar aibnya. Apalagi fungsi pakaian? Menjadi indah. Udah, walaupun orang lain ngelihat suami kita, anak kita itu orangnya baik, wibawa. Dan kita yang paling tahu kayak apa dia di rumah.
Ya kan? Ya di luar mas bener-bener deh kayaknya mau wibawa, di rumah marah-marah melulu. Jangan kita jadikan itu masalah. Tapi jadikan lahan syukur. Kenapa? Ternyata suami aku akrab banget sama aku. Sama kayak anak-anakku, kalau jauh pada kangen. Begitu dekat pada ribut. Kenapa? Karena saking akrabnya. Kan gitu kan? Sudut pandang yang seperti itu. Jadilah kita orang yang laksana pakaian. Terus juga ya jadilah kita orang yang benar-benar menghargai waktu. Ya sahur di waktunya. Ingat waktu fajar berarti jangan mengandalkan azan. Karena azan itu tergantung muadzin. Tapi kan kita sudah ada jadwal imsakiyah. Ya kan? Orang yang bertakwa 1 menit aja dia akan hati-hati. Bukan gak kayak dulu. Kalau maghrib cari yang azan duluan. Kalau subuh nyari yang azan belakangan. Lah kalau ternyata subuh sekarang jam 4.26 ada yang azan telat. Karena apa? Muazinnya sakit perut dulu. Iya kan? Tapi kan harus tetap azan subuh. Lah baru subuhnya baru azan 4.31. Padahal waktu subuh 4.26. Ya, baru azan 4.31. Orang siapa yang berniat orang sakit perut? Ya kan? Di antara kita 5 menit loh, alhamdulillah. Belum minum dulu bismillah. Ya kan? Si engkong belum azan. Kan gitu kan? Nanti di antara kita enggak akan ada lagi yang seperti itu. Karena Allah sudah menyebutkan makanlah kalian, minumlah kalian sampai kalian bisa membedakan benang putih dan benang hitam di waktu fajar. Jadi jadwal imsakiyah ditempel ibu. Bukan untuk dilingkari, udah berapa hari puasa. Tapi dilihat benar-benar subuhnya jam berapa, maghribnya jam berapa. Dan anak-anak tidak lagi mengandalkan azan yang tergantung muadzin. Kecuali kalau handphone kita udah disetting. Memang azannya untuk daerah kita dan sekitarnya. Jangan pakainya daerah Surabaya. Ya duluan, jangan kayak begitu. Ya ini latihan. Ya Allah tibang semenit aja, subuh jam 4.26 misal. Ada yang makan atau minum jam 4.27. Sah atau batal? Batal. Nah inilah yang saya maksud. Ayo mengajak keluarga sama-sama bertakwa. Hati-hati. Jangan sampai rugi. Karena kata Rasul kamin so'imin, betapa banyak orang puasa. Gak dapat apa-apa. Kecuali cuman dapat lapar dan haus. Bingung nanti pakai versi yang mana? Cari versi yang ada penanggung jawabnya. Misalnya kayak negeri kita, Kemenak. Pakai yang bersumber dari Kemenak. Bukan ustaznya nasionalis banget, bukan. Kalau yang ada misalnya dengan Muhammadiyah, pakai dengan Muhammadiyahnya. Yang jadwal sholat, nanti jadwal imsak. Teh Linda, kita ngeluarin jadwal imsaknya enggak? Biasanya sumbernya dari Kemenak kan? Ya kan? Bukan dari Muhammadiyah atau dari NU kan, dari Kemenak. Yang penting harus ada payung hukumnya. Kalau ada payung hukum secara hukum fikih yang namanya perbedaan pendapat, ketika memang ada kesepakatan payung hukum, maka salah pun dapat pahala 1. Betul dapat pahala 2. Jadi nanti jangan dikacaukan lagi, ini gimana sih kok beda semenit. Saya sama anak saya, Umi aku pakai Muslim Pro gitu kan. Ya, kok beda? Muslim Pro siapa penanggung jawabnya? Ada enggak? Lisensinya. Siapa penanggung jawab? Enggak ada. Jangan, kan cuman namanya doang. Ya, karena kalau saya pakai lisensi ya Kemenak. Ya, sehingga apa? Ya, Umi bukan karena nasionalisme, tapi menghindari jangan sampai kita ya udah salah ternyata nggak dapat pahala 1. Ya, tapi kalau orang yang ada lisensinya
ada penanggung jawabnya, maka dalam hukum fikih perbedaan pendapat jika ternyata berdasarkan kesepakatan nggak ada dosa. Kalau salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Apalagi kita nggak percaya, aku kan bukan Muhammadiyah, aku bukan NU, aku nggak suka sama pemerintah. Pokoknya bismillah jam aku. Ini baru beli, bukan sernit, digeser setiap menit misal. Ternyata yang namanya jam ya loadingnya lama. Enak ya kalau pas sahur masih ada waktu semenit. Nah kalau maghrib kan bisa kan berarti kan mundur kan, ya kan bahaya kan begitu kan. Nah artinya orang yang bertakwa secara praktis Allah minta, mampukah kamu jadi orang yang seperti pakaian? Mampukah kamu seperti menjaga waktu puasa kamu dengan waktu sahur, di waktu fajar, dan waktu berbuka di waktu maghrib. Gitu. Nah berikutnya, nah, Al-Quran yang menjadikan kita nih, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Panjang Allah membicarakan tentang Al-Quran, panjang Allah membicarakan tentang puasa, yang alhamdulillah panjang hari-hari kita tilawah terus di bulan Ramadan, panjang hari-hari kita menahan lapar di bulan Ramadan. Ujung ayatnya Al-Quran itu, puasa kamu itu harus membuat kamu la'allakum tashkurun. Harus banyak bersyukur. Berarti latihan. Ya Allah, hari-hari mah alhamdulillah aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di antara kesibukan, alhamdulillah masih bisa tilawah. Alhamdulillah dulu. Ya bukan, dia mah padahal kalau kita mah alhamdulillah. Pokoknya ya Allah hari ini aku yang diberi kesempatan untuk tilawah. Ya, ngelihat teman kita yang belum tilawah, udah kita mah ya enggak membanding-bandingkan kebaikan kita karena tilawahnya kita. Tapi justru Allah berikan kesempatan waktu untuk kita bisa tilawah. Itulah karena Allah ingin mendengar ucapan kamu, alhamdulillah. Ya, diberi kesehatan adalah rezeki, alhamdulillah. Masih bisa beraktivitas, alhamdulillah. Ya, masih bisa bernafas, diberikan ketenangan, gak galau, alhamdulillah. Kalau ternyata yang ini aja gak kita syukuri, gimana nanti Allah berikan kita rezeki yang lebih banyak. Kamu ya nafas aja gak kamu syukuri. Kamu masih punya suami aja gak kamu syukuri. Kamu jadi seorang ibu aja gak kamu syukuri. Ya, yang kecil aja kamu tidak syukuri, dari status kamu aja sudah kamu tidak syukuri, gimana nanti Allah berikan kamu kebaikan dalam peran kamu. Bersyukur dulu, alhamdulillah saya sebagai seorang istri. Berarti suamiku yang paling berjasa, menjadikan aku berstatus istri. Alhamdulillah aku sebagai seorang ibu. Berarti anakku yang dipercayakan oleh Allah mau lahir dari rahimku. Bersyukur dulu dengan status. Maka nanti Allah akan mudahkan kita bersyukur dari peran kita. Ya, syukurin aja dengan peran kita. Ini Al-Quran. Alhamdulillah tilawah udah berlomba-lomba. Alhamdulillah puasa nggak ada yang jebol. Tinggal fungsi puasa kita, fungsi Al-Quran kita harus menjadikan kita pandai bersyukur. Mulailah dari yang kecil. Surat Al-Baqarah 186 ketika Allah menyebutkan nanti di bulan Ramadan kamu kan banyak berdoa sama Allah. Ya, karena Allah memperdekat, ya, kedekatannya Allah kepada kita itu lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat lagi. Padahal tadi Allah udah menggambarkan waktu Isra Mi'raj, Rasulullah itu naiknya jauh. Surganya juga 100 derajat, setiap derajat seluas langit dan bumi. Lah kita kan jauh banget sama Allah. Tapi di bulan Ramadan hilangkan kamu merasa jauh dari Allah. Cukup
Jemput kedekatan Allah bersama dengan kita dengan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wah, ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang aku, jawablah aku ini dekat. Qarib. Allah itu dekat. Bahkan kedekatan Allah sampai Allah memberikan optimis buat kita. Uji budak watadai, aku mengabulkan doa. Idza da'an. Syaratnya apa? Ya kamu berdoa. Ya, bukan Allah Maha tahu ini apa yang aku mau. Allah tidak mengabulkan doa dengan Allah Maha tahu. Tapi Allah mengabulkan doa idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Ya, berdoa setiap harapan kita. Berdoa meminta setiap keinginan kita. Karena Rajab Sya'ban kita sudah mempersiapkan diri dengan mental sabar dan juga kualitas sholat kita. Ramadan Allah menginginkan sabar kamu, sholat kamu akan membuat tangan kamu ringan meminta kepada Allah. Minta direct secara langsung. Bukan yang gak boleh minta sama orang. Tapi jangan sampai minta sama orang untuk mendoakan kita. Kenapa? Karena kita gak pede sama Allah. Itu yang gak boleh. Tapi kalau saling mendoakan gak masalah. Tapi kayaknya mah ustaznya lebih makbul. Ya berarti dia sudah suuzon sama Allah. Padahal Allah itu udah bilang, Allah itu dekat. Sedekat kamu mengangkat tangan, sedekat itu juga falyastajibuli. Kalau kamu minta kepada Allah, kamu yakin kepada Allah, la'allahum yarsyudun. Pasti nanti semua jawaban doa-doa kamu Allah berikan melalui kamu mendapatkan petunjuk. Karena kalau dibaca terjemahannya kan ya rada-rada liar, ya kan? Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Itu kan bahasa terjemahannya. Izinkan saya cuman pakai bahasa gaul. Jadi Allah cuman minta uji budak watadai. Ayo dong kamu minta kepadaku. Karena aku akan mengabulkan doa idza da'an. Apabila berdoa, apabila diminta. Falyastajibuli. Kita kan kalau minta ya Allah ya mustajabud doa. Kan gitu. Artinya apa? Falyastajibuli. Mintalah kamu untuk dikabulkan doanya kepada aku. Wal yu'minu bi, iman itu artinya apa Bu? Bahasa Indonesianya iman artinya apa? Percaya. Jadi maksudnya doa ayat ini, kalau kamu minta dong sama aku. Wal yu'minu bi, percaya dong sama aku. Ya, mintanya sih sama Allah tapi kagak percaya. Kabulin gak ya? Dikabulin apa enggak ya? Kayaknya kok gak dikabul-kabulin ya? Berarti ya, ada yang salah dari hati kita. Padahal Allah minta setiap Ramadan loh. Minta dong kamu kepadaku, wal yu'minu bi, percaya dong kepadaku. La'allahum yarsudud, rasyid, rusda, petunjuk. Maka kamu nanti jawaban dari doa-doa kamu kepada Allah, Allah akan berikan kamu petunjuk. Oh gini maunya Allah, oh terima kasih ya Allah. Oh ternyata Allah itu memberikan aku sebuah cobaan, enggak mungkin aku tidak mampu untuk menanggungnya. Pasti, karena Allah ingin menguatkan pundakku, karena Allah ingin menguatkan kakiku, karena Allah ingin menguatkan mentalku. Jadi jangan minta ketika diuji sama Allah untuk diringankan. Berarti kita gak percaya sama Allah. Orang Allah aja bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi mintalah untuk dikuatkan. Jangan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa sih aku kok tidak dia? Berarti gak percaya sama Allah. Nah, orang yang minta sama Allah, nanti salah satu jawaban atas doanya la'allahum yarsyudun. Allah akan terus membimbing, memberikan petunjuk kepada kamu. Bahwa setiap satu kesulitan terbuka mata kita. Banyak
kemudahan. Bismillah. Kita lulus. Ya, kita lulus sehingga nanti efek dari piala-piala ini apapun yang kita hadapi mulai hari ini sampai kapanpun kita tidak pernah merasa ditinggal oleh Allah. Karena Allah ya akan selalu memberikan petunjuk kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon izin, mohon maaf ya kan. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh nanti dikirim di grup ya, nanti di sharing ke saya. Di sore hari insya Allah nanti akan saya sempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, karena silahkan minta nomornya dari atau di grup ya, ada di grup ya, silahkan ya pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan diskusikan ya melalui chat WA kan gitu kan. Ya dari saya cukup sekian, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya, dengan waktu yang singkat saja, karena Ustazah akan berkegiatan. Alhamdulillah telah disampaikan tadi tausiah ya, semoga kita semua jadi muslim yang yang cerdas, yang bertakwa dan sabar juga akan mendapatkan petunjuk ya Bu ya. Karena tidak ada pertanyaan, langsung aja Ustazah mungkin tutup doa apa gimana? Kita tutup doa Pak Najis aja ya. Ya, kita akan menutup dengan